Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, silakan. Baik, saya dari kelompok 3 yang bertanya bagaimana cara kerja dari kelompok audit. Yang pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman sekalian? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, kan di dalam kompol itu ada saringan. Apa jenis saringannya itu dan apa fungsinya? Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baiklah, kami akan menjawab sesi pertanyaan yang sudah diberikan dari kelompok 2 dan kelompok 4. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, boleh. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja kompol? Dan cara kerja kompoli adalah mengumpulkan dari cutter, kemudian menyalurkannya ke filter oli, kemudian dari filter oli masuk ke komponen mesin yang membutuhkan pelumasan. Setelah dilumasi, oli tersebut akan kembali lagi ke cutter dan pump oli memompa oli lagi ke atas dan begitu seterusnya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apa jenis yang ada di pompa oli dan fungsi? Nah, saya akan menjawab. Jenis yang ada di kompol itu yaitu saringan kasar, di mana saringan kasar ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat di cutter supaya tidak terikut ke atas mesin. Baiklah, terima kasih. Itu kami sudah menjawab pertanyaan tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Bagaimana kelompok 1 sudah bagus ya? Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 sudah kembali. Lanjut kelompok 3. Oh, tadi nggak mau mulai. Oke teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil observasi kami dari workshop yang akan dibacakan teman saya. Baik, adapun judul dari observasi kami yaitu piston. Piston merupakan komponen yang terletak di dalam mesin yang berada pada blok silinder yang berfungsi sebagai alat kompresi bahan bakar dan udara pada ruang bakar yang menjadi sumber tenaga utama pada mesin. Adapun bagian-bagian dari piston yaitu ring piston, pen piston, batung torak, bantalan ron, dan metalan ron. Di mana ring piston terbagi menjadi 3 yaitu ring kompresi 1 dan 2 yang berfungsi untuk mengkompresi bahan bakar dan udara pada saat langkah kompresi, dan ring oli yang berfungsi untuk menyalurkan oli yaitu sebagai pelumas pada piston. Pen piston berfungsi sebagai penghubung piston dengan batang torak, dan bantalan ron berfungsi sebagai tempat dudukan piston pada crankshaft, dan metalan ron yang berfungsi sebagai tempat dudukan dari bantalan ron. Adapun komponen-komponen lain yang berada di sekitar piston yaitu yang pertama crankshaft, yang kedua blok silinder, yang ketiga busi. Yang dimana crankshaft berfungsi untuk mengubah gerak elektron piston menjadi gerak putar, blok silinder yang berfungsi sebagai tempat atau wadah piston, dan busi yang berfungsi untuk memasukkan bunga api ke dalam ruang bakar. Baik, setelah melakukan hasil observasi di bengkel, kami dapat memahami dan mengetahui pengertian dari piston, komponen-komponen piston, fungsi dari piston, dan cara kerja dari piston. Baik, sekian hasil presentasi dan pemaparan saya mengenai piston. Terima kasih. Baik, sudah selesai dibaca teman saya. Yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya ingin bertanya, tadi di bagian piston terdapat ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Kenapa disebut ring kompresi 1 dan kompresi 2? Baik, terima kasih.
Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Dan terdapat juga karya dari Moli. Bagaimana cara dari Moli bisa membantu permukaan presiden? Oke, baik, ada lagi? Oke, menurut saya sudah cukup. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok pertama. Kenapa tulis kompres 1 dan kompres 2? Baik, adapun perbedaan ring kompresi 1 dan 2 yaitu pada saat langkah kompresi ring kompresi 1 dan kompresi 2 berfungsi untuk mengkompresi atau menahan kompresi agar tidak bocor sehingga pemadatan udara dan bahan bakar di dalam rongga dapat terkompresi dengan baik. Dan yang pertanyaan yang kedua, Bagaimana cara bekerja ring oli untuk melumasi? ring oli bekerja dengan cara menyalurkan oli pada permukaan piston. Sekian hasil jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 3 kami. Ya, kurang lebihnya mohon kami minta maaf dan terima kasih hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dong. Oke, silakan kelompok 3. Baik, kelompok 4. Setelah kelompok 4 baru kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 4 akan mengeluarkan hasil diskusi kami dari workshop. Nah, di sini teman saya akan mempresentasikan nanti kerja kelompok kami. Oke, saya akan membacakan teks hasil observasi kami yang berjudul Carter. Carter atau bag oli adalah penampung oli yang merupakan komponen pada mesin yang terletak pada bagian paling bawah. Carter sendiri berfungsi untuk menampung oli atau pelumas di dalam mesin sehingga pelumas selalu tersedia. Di dalam carter terdapat beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama, gasket berbentuk seperti persegi berbahan karet, bag oli berbentuk lebih menonjol dan separator berbentuk seperti plat yang datar, dan seal berbahan karet berbentuk seperti cincin atau bulat, dan baut penguras berbentuk heksagonal atau segi enam. Gasket berfungsi untuk menyatukan dua komponen dan mencegah kebocoran. Bag oli berfungsi untuk menampung semua oli mesin yang telah digunakan. Seal berfungsi mencegah kebocoran pada baut pembuangan. Baut pembuangan berfungsi sebagai saluran pembuang. Nah, kita dapat memahami apa itu carter beserta fungsinya dan mengenal komponen-komponen yang ada di dalam carter. Sekian teks laporan hasil observasi kami. Oke. Baik, sekian pemaparan dari kelompok saya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada yang bertanya? Ada? Saya Oke, silakan. Carter memiliki jenis apa saja jenis-jenisnya? Jenis Carter apa saja? Oke, ada lagi? Baik. Oke, dari kelompok 3. Apa aja ada? Saya ingin bertanya dari kelompok 3. Cara kerja separator itu bagaimana? Separator, cara kerja separator itu bagaimana? Oke, baik. Masih ada lagi? Oke. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama tadi,
terdapat gasket, bak oli, separator, seal, dan baut pembuangan. Pertanyaan yang kedua, cara kerja separator itu bagaimana? Cara kerja separator sebagai tempat penampungan oli pada saat oli dituangkan. Sekian dari kami. Kalau ada jawaban kami yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Oke, nah itulah hasil presentasi kelompok 4. Berikan aplaus. Ya, kelompok. Setelah kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami dari workshop yang dilaksanakan oleh teman saya. Baterai adalah sel elektronik yang mengubah energi kimia secara langsung menjadi energi listrik. Baterai mengalirkan energi listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara umum terdapat dua jenis baterai mobil, yaitu baterai basah dan baterai kering. Baterai basah adalah baterai yang bisa dipakai berkali-kali atau diisi ulang. Baterai kering adalah baterai sekali pakai yang tidak bisa diisi ulang karena reaksi kimianya tidak dapat dikembalikan. Baterai memiliki tegangan sebesar 12 volt. Baterai ini berbentuk kubus atau persegi. Baterai memiliki komponen yaitu tutup baterai, terminal baterai, bak baterai, sel baterai, plat baterai, dan air baterai. Air baterai memiliki dua jenis, yaitu asam sulfat 36% dan air sulit atau air bersih 64%. Fungsi baterai adalah sebagai sumber energi listrik pada kendaraan, dan fungsi baterai adalah sumber arus, menyimpan arus pada tegangan. Jadi kita dapat mengetahui fungsi dari baterai, komponen dan bentuk. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan apa itu baterai. Setelah kami sekarang membuka sesi pertanyaan. Para teman-teman, apa ada yang bertanya? Ya, siapa pencipta baterai? Baiklah, ada yang mau bertanya lagi? Ya, jadi Baterai termasuk arus AC atau DC? ya, terima kasih. Apa ada lagi? Ya, Egi. Jenis kimia apa yang terdapat dalam baterai? Ya, ada lagi? Baiklah, itu saja sekian dari sesi pertanyaan. Terima kasih. Baiklah, saya akan membaca pertanyaan dari kelompok. Dari kelompok 1, yaitu siapa pencipta baterai?